Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Materi ini adalah materi tingkat SMP, yang mana selain itu materi ini dibutuhkan juga untuk tes masuk CPNS. Yang pertama, dimulai dari definisi barisan aritmatika. Nah, definisi barisan bilangan barisan aritmatika ini adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap berdasarkan operasi jumlah atau kurang. Jadi ditandai ya, berdasarkan operasi jumlah atau kurang, yang mana polanya tetap. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Berbentuk U1, U2, U3 gitu ya, seterusnya. Untuk contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 yang mana polanya tetap yaitu bertambah 1. Nah, operasinya adalah operasi jumlah. Untuk contoh selanjutnya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini juga memiliki pola yang tetap yaitu tambah 2 dengan operasi penjumlahan. Dan yang terakhir dari negatif 30 ke negatif 15 terus ke 0. Nah, ini memiliki pola yang tetap yaitu bertambah 15. Nah, itu untuk contoh-contohnya. Selanjutnya kita akan mengenal tentang istilah pada barisan aritmatika. Nah, dari contoh yang ketiga tadi, kita peroleh bahwa dari 3 ke negatif 15 itu bertambah 15 dan seterusnya. Nah, di sini untuk negatif nilai 30 dinotasikan dengan A. Sedangkan perbedaan mereka yang bertambah 15 dinotasikan dengan B. Sama untuk contoh yang kedua, ini 1 yang menjadi perbedaan antar bilangan pada tiap barisan dinotasikan sebagai B, dan nilai yang pertama itu dinotasikan sebagai A. Lantas, apa itu A dan apa itu B? Nah, A itu merupakan suku pertama pada barisan. Jadi, untuk barisan yang pertama ini, suku pertama adalah negatif 30, sedangkan yang ini adalah negatif 1. Sedangkan B itu adalah beda antar suku ke N dengan suku N plus 1. Jadi kita melihat bedanya ya. Jadi nanti akan diterangkan bagaimana cara menentukan beda yang benar. Sedangkan untuk U1 tadi di slide sebelumnya kita menemukan istilah U1. Nah, U1 ini merupakan suku ke-1 atau suku yang pertama pada barisan. Jadi U1 sama dengan A. Sedangkan UN adalah suku ke N dari barisan. Jadi ya N ini nanti akan diganti dengan bilangan-bilangan. Misalkan U5 berarti suku ke-5 atau U3 berarti suku ke-3. Selanjutnya terdapat beberapa rumus pada baris aritmatika yang diperlukan. Yang pertama itu adalah untuk menentukan UN. Jadi nanti suatu saat mungkin kita akan menentukan suku entah keberapa gitu. Misalkan suku ke-1000 dari suatu barisan. Nah, cara menghitung atau rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Yang mana nanti A-nya dijelaskan, B-nya juga dikasih tahu ya. Setelah itu kita perlu menentukan B atau beda tadi. Nah, cara menentukan beda adalah UN plus 1 dikurangin UN. Jadi, jika ada misalkan barisan 1, 2, 3, cara menentukan bedanya bukan dari kiri ke kanan, melainkan dari kanan ke kiri. Maksudnya bagaimana? Begini, UN plus 1, yang ini UN. Jadi, suku yang di kanan dikurangin dengan yang kiri. Beda dari baris yang ini diperoleh adalah 2 dikurang 1, yaitu 1. Sedangkan jika ada pertanyaan apakah boleh mengambil suku lainnya, boleh. Misalkan 3, berarti dikurang dengan yang di kirinya. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, di sini bedanya tetap ya. Tetapi kalau kita ubah arahnya 1 ke 2, nah hasilnya menjadi beda. Bedanya menjadi 1 dikurang 2, negatif 1. Nah, ini tentulah salah karena perbedaan antar baris ini adalah 1. Gitu. Selanjutnya, nah ini adalah istilah-istilahnya. Arti dari istilah-istilah. A itu suku pertama baris, B itu beda antara suku ke N dan suku N plus 1, yang mana cara menentukannya begini ya. U1 adalah suku barisan pertama dan UN adalah suku barisan ke N. Selanjutnya setelah
barisan aritmatika, sekarang ke deret aritmatika. Definisinya adalah deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama susunan bilangan pada barisan aritmatika. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita jika diminta n suku pertama, maka barisan dari aritmatika tadi kita jumlahkan nilai-nilai atau suku-sukunya. Contoh, ini merupakan barisan aritmatika yang sudah kita gunakan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan, sebelum kita menentukan apa perbedaannya, kita mengetahui terlebih dahulu rumus pada deret aritmatika. Nah, Sn. Oke, Sn sama dengan n per 2, buka kurung A ditambah Un. Sedangkan ada rumus yang lainnya yang jika kita ketahui bedanya. Kalau yang ini kita mengetahui sukunya atau UN-nya kita ketahui, maka gunakan rumus yang ini. Tetapi saat kita mengetahui beda dari baris aritmatika, maka kita menggunakan rumus ini untuk menentukan deret aritmatika, jumlah dari suku pertamanya. Oke, untuk Sn adalah jumlah suku ke n jumlah suku ke n pertama barisan aritmatika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih perbedaan yang sebenarnya antara barisan dan deret aritmatika. Oke, jadi kalau barisan bentuknya mungkin ya seperti ini ya. Nah, sedangkan deret aritmatika merupakan jumlahnya. Jadi misalkan suatu barisan ya, kita sebutlah barisannya adalah U1, U2, O3. Atau contoh lebih spesifiknya seperti ini. Misalkan terdapat suatu barisan 3, 6, 9. Nah, 12 dan seterusnya. Dan kita dimintakan untuk menentukan deret aritmatikanya. Jadi deret tadi seperti yang kita ketahui bahwa deret merupakan jumlah n suku pertama. Misalkan diminta di sini adalah jumlah 3 suku pertama. Maka cara kita menentukannya adalah tinggal kita jumlahkan 3 suku pertama. Yang mana 3 suku pertamanya adalah 3, 6, dan 9. Nah, saat kita menentukan S3 atau jumlah 3 suku pertama pada aritmatika, pada barisan aritmatika adalah 3 ditambah 6 ditambah 9, yaitu 18. Jadi begitu ya. Nah, kalau barisan merupakan urutan bilangan yang memiliki pola tetap, sedangkan deret merupakan jumlah dari urutan-urutan bilangan itu, tergantung nanti dimintanya entah 10 suku pertama, 3 suku pertama, dan seterusnya. Nah, sebagai latihan, silahkan dikerjakan latihan berikut ini melalui contoh yang tadi. Coba tentukan S100 untuk ketiga baris aritmatika. Nah, ini silahkan ya. Nah, di sini saya berikan contoh untuk baris aritmatika yang pertama. Di sini diminta untuk S100, yang mana kita tahu rumusnya adalah N per 2, buka kurung 2A ditambah 100, N dikurang 1 dikali B. Nah, 100 di sini karena N-nya 100 ya. 2A. A-nya kita tahu bahwa A-nya adalah 1, sedangkan bedanya adalah 1. Karena dikurangin ya, gini. Selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai-nilai yang kita ketahui kepada rumus. Diperolehlah hasilnya adalah 5050. Silakan dicoba ya untuk rumus untuk barisan aritmatika yang kedua dan yang ketiga. Bagian terakhir adalah latihan mandiri tentang barisan dan deret aritmatika. Diminta untuk menentukan suku ke-40 dan jumlah 40 suku pertama dari soal nomor 1 sampai 3. Nah, gitu ya. Dan soal nomor 1 sampai 3. Dan soal yang terakhir adalah diminta untuk menghitung S15. Oke. Pembahasan soal ini nanti akan dibahas pada video selanjutnya ya. Sekian video dari saya harap semua dapat memahami materi tentang barisan dan deret aritmatika. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya tentang pertanyaan-pertanyaan atau jawaban latihan mandiri pada kolom komentar di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton.